Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekarang dapat mengisikan waktunya untuk datang ke wawancara ini. Di sini kami akan menanyakan Anda beberapa pertanyaan mengenai bahaya media sosial bagi remaja ya. Bisa dimulai ya. Pertama, kira menurut Ibu media sosial itu apa? Jadi media sosial itu sebuah platform untuk bisa ibaratnya branding atau engage larger market lagi nih kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan audience atau customer lebih besar lagi, apalagi kan sekarang udah tahun 2022, udah ibaratnya digitalisasi udah semakin maju, jadi media sosial itu platform penting untuk bisa engage audience yang lebih banyak lagi gitu. Yang kedua, kira-kira apakah media sosial berkembang seiring zaman? Ya, media sosial itu berkembang seiring zaman, sebenarnya bisa dilihat juga ya sekarang gitu. Dari contoh kecil aja, contohnya kayak dulu anak-anak sekolah kan belum pada punya handphone gitu, belum diwajibkan punya handphone. Tapi sekarang anak-anak sekolah udah pada punya handphone semua, udah pada punya medsos semua, at least Instagram, TikTok udah pada punya semua gitu kan. Jadi udah pasti banget media sosial berkembang seiring berkembangnya zaman juga gitu. Buat baik untuk yang masih muda maupun yang orang tua juga udah berkembang juga. Selanjutnya, kira-kira apa saja dampak positif dari media sosial? Oke, dampak positif dari media sosial pertama kita bisa dapat ilmu lebih banyak lagi karena di sana banyak banget orang yang sharing terkait sama ilmu-ilmu, bisa dicari di platform manapun, mau di YouTube, mau di Instagram, itu udah banyak banget. Terus yang kedua, kita sebagai penggunanya juga bisa nge-share ke orang, ibaratnya bisa tukar pikiran juga sama orang lain. Terus yang ketiga, bisa dapat teman baru juga dari media sosial, bisa kenal dari banyak bidang, baik yang mau tua maupun muda gitu. Jadi selama kita masih manfaatin media sosial itu positif, kita akan dapat hasil yang positif dan banyak ilmu yang didapat juga gitu. Lalu, apa dampak negatif yang Anda rasakan dari media sosial ini? Oke, dampak negatifnya yang pertama bisa kecanduan kalau misalnya terlalu lama mainin media sosial. Contohnya kayak kalau misalnya kalian kelamaan nih main Instagram atau main TikTok, itu bakal bikin kalian kecanduan. Apalagi sifatnya kan kalau Instagram sama TikTok itu entertainment kan. Takutnya dengan main media sosial kalian jadi lupa belajar, jadi lupa kewajiban kalian tuh yang harus dilakuin apa kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kalian nggak bisa pinter-pinter nyerap informasi dari yang ada di media sosial, itu nanti kalian bisa kegiring ke opini yang buruk gitu. Jadi sebagai pengguna media sosial juga harus hati-hati sama informasi yang ada. Menurut Ibu, apakah dampak media sosial juga ada dalam anak di bawah umur? Iya, iya ada. Lanjut, menurut Ibu, bagaimana sih cara mengatasi kecanduan media sosial? Oke, kalau menurut aku yang pertama harus konsisten untuk start bikin waktu di mana kalian buka media sosial. Misalnya nih, apalagi untuk anak-anak yang masih sekolah, mungkin kalian bisa bikin timeline atau time plan kayak dari jam berapa sampai jam berapa kalian bisa main medsos. Jadi selama kalian menggunakan medsos itu cuma sebagai hiburan atau penghilang penat, itu nggak apa-apa asal kalian konsisten. Terus yang kedua, aku yakin kalian ini anak-anak yang ibaratnya pintar tahu mana informasi yang baik sama yang buruk gitu. Jadi ibaratnya lihat aja informasi-informasi yang baik, kalau misalnya yang buruk ya udah langsung skip aja, nggak usah dibaca-baca lagi kayak gitu. Yang ketujuh, apakah pengawasan orang tua terhadap aktivitas anaknya di media sosial itu penting?
Iya, penting banget. Karena kalau misalnya apalagi anak-anak yang masih di bawah umur gitu ya, emang seharusnya banget orang tua mengawasi karena kita kan secara umum nggak ada nih lembaga atau apapun yang mengawasi distribusi informasi di ibaratnya secara digital di media sosial gitu kan. Jadi sebagai orang tua yang memang bertanggung jawab harus banget mengawasi penggunaan media sosial yang digunakan oleh anak-anaknya gitu. Yang ke-8, kira-kira apakah media sosial mengganggu privasi dan waktu dalam kehidupan Anda? Dari aku sendiri mengganggu privasi sih enggak, kalau mengganggu waktu juga enggak, karena kalau dari aku udah bisa paham sih, ibaratnya udah bisa membagi-bagi mana kapan waktu aku untuk main media sosial, kapan aku untuk kerja, jadi gak ada masalah sama sekali kayak gitu. Jadi pintar-pintar kita untuk bagi waktu atau bikin time plan aja gitu. Yang ke-9, bagaimana cara Anda menanggapi hal-hal negatif dalam media sosial? Kalau yang pertama usahain jangan baca headline berita, tapi baca dulu gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya itu negatif ya udah langsung skip aja, nggak usah. Ibaratnya pas kita udah baca beritanya nih, ya udah nggak usah diomong terlalu lanjut gitu. Jadi langsung skip aja, baca berita yang lain aja. Kalau negatif-negatif kan cuma bikin, ibaratnya cuma bikin pusing doang ya. Jadi skip ke hal yang baik-baik aja. Yang ke-10, secara keseluruhan bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan bijak? Oke, yang pertama mungkin di note juga. Jadi media sosial yang pertama usahain sih jangan ibaratnya banyak anak-anak yang sekarang itu menggunakan media sosial itu untuk tempat curhat dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya itu ibaratnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Cuma lebih berhati-hati aja sebenarnya dalam menggunakan media sosial karena menurut aku mungkin kalian yang curhat di media sosial itu merasa lega pas lagi curhat, tapi yang harus kalian sadar ketika kalian menumpahkan itu tuh konten yang kalian ibaratnya upload itu ditonton sama followers kalian, dibaca sama followers kalian. Walaupun itu teman-teman kalian juga, jadi berhati-hati untuk apapun yang kalian mau upload di media sosial gitu. Kalau misalnya foto, pengalaman, apa segala macam boleh kayak gitu. Cuma lebih berhati-hati, lebih waspada. Kalau untuk yang anak-anak di bawah umur atau yang masih anak-anak, boleh tanya dulu ke orang tua, sekiranya boleh gak nih upload dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang tuanya udah ACC, boleh diupload. Gitu, kalau saran aku. Oke, demikianlah wawancara untuk hari ini. Terima kasih sudah menyisikan waktunya untuk menghadiri wawancara ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.